Jadi sekarang kata-kata pembantu itu harap diganti dengan pekerja rumah tangga, disingkat PRT. Ada juga yang mengatakan asisten rumah tangga, tapi bukan lagi kata-kata yang sebagai kata pembantu. Jadi itu harus dibiasakan. Nah, ini sebenarnya sudah 18 tahun undang-undang ini mangkrak. Kalau kita membandingkan dengan negara lain, kita sangat jauh tertinggal. Kenapa di Indonesia itu masih banyak yang memihak perbudakan modern? Semua pekerja rumah tangga harusnya punya jaminan sosial, entah itu jaminan kesehatan, kemudian jaminan untuk pendidikan ketika dia pekerja anak kayak begitu ya, tenaga kerja, terus upah layak kayak gitu. Nah, sekarang gini pertanyaannya, adakah PRT itu punya hak bukan punya hak, punya nilai tawar yang setara dengan majikannya ketika dia baru pertama kali mau masuk kerja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bersama saya Rahma Amin. Pada malam hari ini kita sudah kedatangan dua pejuang ya, bisa dibilang pejuang hak perempuan gitu di Makassar. Kak Andi Nina Basira sebagai pembina Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan di Kota Makassar, dan bersama ketuanya Aflina Mustafaina, atau biasa kita panggil Kak Pino gitu. Saya lebih sering nyebutnya Kak Pino gitu. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Baik saja. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas, mendiskusikan, membincangkan gitu Kak ya, terkait dengan dukungan Presiden Jokowi sahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga PPRT. Nah, belakangan ini kan Kak, isu wacana terkait RUU ini jadi ramai gitu, diperbincangkan di kalangan pejuang hak-hak perempuan. Nah, setelah ada rombongan dari Presiden Jokowi, baru belakangan ini RUU itu menjadi ramai diperbincangkan. Nah, padahal sebenarnya setelah kalau ditelisik dari perjalanannya, RUU ini sudah diusulkan sejak tahun 2004 yang lalu Kak ya. Nah, pada malam hari ini kita mau tanya sih Kak, terkait dengan RUU ini, apa sih yang menjadi urgensi gitu, pokok permasalahan sehingga RUU ini menjadi mendesak untuk ada di Indonesia, mengatur terkait dengan keberadaan pekerja rumah tangga gitu Kak. Mungkin dari Kak. Iya. Sebenarnya ini hal yang sangat penting karena ini adalah bagian dari hak asasi manusia dan bagian dari perjuangan perempuan untuk keadilan dan kesetaraan gender, di mana salah satu bagiannya adalah perempuan pekerja rumah tangga yang sebenarnya tidak pernah dianggap ada. Kenapa? Karena dia ada di sektor domestik. Seperti kita tahu, semua yang berada di sektor domestik itu kadang-kadang dianggap bukan masalah, termasuk PRT, pekerja rumah tangga ya. Jadi sekarang kata-kata pembantu itu harap diganti dengan pekerja rumah tangga, disingkat PRT. Ada juga yang mengatakan asisten rumah tangga, tapi bukan lagi kata-kata yang sebagai kata pembantu. Jadi itu harus dibiasakan. Nah, ini sebenarnya sudah 18 tahun undang-undang ini mangkrak. Kalau kita membandingkan dengan negara lain, kita sangat jauh tertinggal. Kenapa di Indonesia itu masih banyak yang memihak perbudakan modern? Ini sebenarnya perbudakan modern, di mana sebenarnya PRT ini banyak mengalami kekerasan, banyak mengalami hal-hal yang sangat membuat mereka tidak bisa bertindak apa-apa, karena rata-rata yang bekerja sebagai PRT itu adalah kaum
ekonomi lemah, sehingga mereka hampir tidak punya akses kemanapun kecuali kepada majikan. Nah, inilah yang menyebabkan beberapa aktivis perempuan di level nasional berjuang keras untuk mensahkan undang-undang ini sehingga tidak terjadi lagi perbudakan modern, ya, sehingga mereka itu bisa terhindar dari kekerasan setara dengan majikan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Kenapa itu penting? Saya kira supaya kita tidak menjadi negara yang terbelakang dari segi ini. Oke? Kak Pino, salah satu hambatan RUU ini tidak menjadi prioritas gitu ya di DPRI karena dianggap ini bertentangan dengan kultur di Indonesia yang kerap kali gitu ya, kerabat atau keluarga itu diikutkan di dalam di rumah, kemudian dipekerjakan, sebagai imbalannya disekolahkan. Nah, itu menurut Kak Pino seperti apa sih melihat kultur di Indonesia dengan RUU PPRT ini? Iya, jadi apa ya, tradisi kita memang di Indonesia itu agak unik juga ya. Misalnya gini, saya pulang saya sebagai PRT misalnya ya, saya pulang ke kampung nih. Terus ternyata saya kan punya anak di kampung misalnya. Ternyata anak itu tidak ada lagi yang rawat. Mau tidak mau anak itu saya ikutkan ke rumah di kota tempat saya bekerja. Nah, akhirnya anak itu mau nggak mau di usia sekolah saya sekolahkan juga. Tapi kemudian setelah dia sudah bisa dengan cakap ya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, maka dia akan membantu saya sebagai ibunya misalnya yang PRT. Nah, kondisi seperti ini banyak sekali sebenarnya terjadi di Indonesia. Bukan dia bekerja di satu rumah saja yang dikategorikan begitu, yang mengikut sebagai kultur ya, tapi juga ada yang misalnya dia pingin sekolah tapi di kampungnya itu tidak ada sekolah misalnya, jadi dia harus pergi ke suatu tempat dan kemudian dia tinggal di tempat itu, tapi sebagai kompensasinya dia melakukan seluruh pekerjaan rumah tangga karena menjadi bagian dari rumah tersebut, tapi kemudian dia mengerjakan banyak hal. Misalnya mencuci, menyetrika kayak begitu. Yang tadinya harusnya semua orang mandiri dalam satu rumah itu bekerja, itu diserahkan kepada orang yang tinggal. Nah, kultur seperti ini sebenarnya saya nggak tahu ya baik tidak baiknya, karena sebenarnya itu masuk dalam kultur kita dan saya lihat itu yang tidak, sebenarnya pola-pola seperti itu kalau dia modelnya tidak perbudakan, misalnya dia cuma ikut sekolah tapi tidak ada kompensasi jam kerja untuk atau pekerjaan rumah tangga, entah perawatan, entah pemeliharaan dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah ketika itu menjadi sebuah pekerjaan, tapi kemudian itu tidak di-naming atau diakui sebagai pekerjaan kayak gitu. Nah, inilah yang menjadi masalah besar yang menurut kita sangat penting diatur perlindungannya kayak gitu ya. Nah, itu pengaturan perlindungan bagi PRT sebenarnya sudah ada dalam Undang-Undang Tenaga Kerja ya. Kemudian diturunkan dalam peraturan menteri tahun 2015 itu yang mana menteri itu bilang gini, semua pekerja rumah tangga harusnya punya jaminan sosial, entah itu jaminan kesehatan, kemudian jaminan untuk pendidikan ketika dia pekerja anak kayak begitu ya, tenaga kerja, terus upah layak kayak gitu. Nah, sekarang gini pertanyaannya, adakah PRT itu punya hak bukan punya hak, punya nilai tawar yang setara dengan majikannya ketika dia baru pertama kali mau masuk kerja? Misalnya saya mau bekerja di sini, kalau saya 24 jam bekerja, saya minta diupah segini. Itu nyaris tidak ada. Karena upah itu mengikuti pasar. Jadi kalau misalnya di Makassar, pasaran PRT itu 1,5 atau 1 juta, berarti itu yang akan digajikan, bahkan di bawah itu kalau bisa dinegosiasikan oleh yang punya rumah kayak gitu. Nah, akhirnya pekerja rumah tangga ini tidak ada pilihan lain selain itu. Makanya kenapa kemendesakan RUU ini menjadi sebuah kita kampanyekan hari ini untuk menyambut Hari PRT tanggal 15 Februari. Jadi 1 bulan ini kita maunya semua orang bersuara supaya untuk mendukung Presiden mengesahkan PPRT. Jadi PPRT itu undang-undang tentang perlindungan PRT kayak gitu. Nah,
Nah, ini semua yang tidak dibaca selama 19 tahun oleh legislatif, yang itu penting, tidak dibaca sebagai hal penting. Padahal mereka punya hak untuk berserikat, mereka layak disebut pekerja formal, harusnya punya jam kerja yang layak, punya cuti, punya jaminan sosial, dan yang terpenting sebagai perempuan, apakah dia punya jaminan bahwa dia tidak mendapatkan kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan yang terbanyak kekerasan ekonomi.